Sejarah manusia, sejak lembar pertama peradaban, selalu dipenuhi harapan akan hadirnya sosok pemimpin yang akan membawa keadilan di tengah kekacauan, harapan di tengah keputusasaan. Di berbagai belahan dunia, ide ini muncul dengan beragam nama dan wajah, namun selalu berbagi satu narasi. Pemimpin itu akan datang saat dunia berada di ambang kehancuran. Dalam tradisi Islam, ia dikenal sebagai Imam Mahdi, sosok yang dijanjikan akan menegakkan keadilan di penghujung zaman. Namun, siapakah sebenarnya Imam Mahdi ini? Apakah ia figur nyata yang telah diramalkan sejak awal Islam? Ataukah sekadar simbol dari kerinduan manusia akan keadilan? Untuk memahami asal-usulnya, kita perlu membuka lembar-lembar teks sejarah, menyibak kabut tafsir, dan menelusuri jejak-jejak sosiopolitik yang mengiringi kemunculan konsep ini. Di dalam literatur Islam, istilah Mahdi tidak pernah secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Ia muncul dari hadits-hadits Nabi Muhammad, sebagian besar dikodifikasikan beberapa dekade setelah wafatnya sang Nabi. Namun, hadits-hadits tentang Mahdi ini menyimpan teka-teki. Sebagian tampak kontradiktif, sebagian lagi berasal dari sanad yang diragukan. Fakta ini menjadi salah satu petunjuk penting bahwa gagasan tentang Imam Mahdi lebih erat kaitannya dengan harapan-harapan sosial politik ketimbang wahyu yang murni. Pada abad pertama Hijriah, Islam berada dalam pusaran konflik internal yang mengguncang fondasi ummahnya. Tragedi Karbala, bangkitnya dinasti-dinasti yang seringkali dianggap tiran, serta kehancuran ideal Khulafaur Rasyidin meninggalkan luka mendalam di hati umat. Dalam kondisi inilah benih-benih harapan akan sang penyelamat mulai tumbuh subur. Di sisi Sunni, Mahdi digambarkan sebagai pemimpin adil dari keturunan Nabi Muhammad yang akan membawa umat kembali pada kejayaannya. Di sisi Syiah, narasi Mahdi menjadi lebih kompleks, dengan Muhammad bin Hasan al-Mahdi, Imam ke-12, diyakini memasuki masa gaib dan akan kembali sebagai pemimpin akhir zaman. Namun, apakah semua ini tentang Imam Mahdi benar-benar berasal dari nubuat ilahi? Ataukah ini cerminan dari jiwa manusia yang, seperti di tanah Jawa dengan Ratu Adilnya, mendambakan perubahan di tengah keputusasaan? Dalam tradisi sejarah, gagasan tentang Mahdi bukan hanya soal keyakinan religius, tetapi juga menjadi alat untuk melawan ketidakadilan. Pemberontakan Al-Mukhtar pada abad ke-7, misalnya, menggunakan klaim Mahdi untuk memobilisasi massa. Dinasti Abbasiyah, dengan cerdik, memanfaatkan narasi mesianik ini untuk merebut kekuasaan dari tangan Umayyah. Sejarah adalah saksi bisu bahwa konsep Mahdi, seperti halnya Ratu Adil di Jawa atau Mesiah dalam Yahudi, lebih sering lahir dari pergolakan dan kekecewaan manusia terhadap pemimpin-pemimpin zamannya. Ini adalah harapan kolektif akan hadirnya seseorang yang tidak hanya membawa keadilan, tetapi juga memulihkan harkat kemanusiaan yang telah tergerus oleh tirani. Narasi tentang Mahdi bukan hanya soal doktrin keimanan. Ia adalah kisah manusia yang selalu mencari terang di tengah gelap. Dan mungkin, dalam pencarian ini, yang ditemukan bukanlah Imam Mahdi sebagai sosok, tetapi sebagai refleksi dari kerinduan umat manusia yang tak pernah padam. Kemunculan konsep Imam Mahdi, seperti halnya ide-ide mesianik lainnya, tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah yang melingkupinya. Islam, sejak awal berdirinya, bukan hanya agama tetapi juga kekuatan politik yang berkembang pesat, mempersatukan berbagai suku dan bangsa di bawah panji yang sama. Namun, di balik kemenangan militernya yang spektakuler, benih-benih perpecahan sudah mulai terlihat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, pertanyaan tentang siapa yang berhak memimpin umat Islam menjadi perdebatan panas. Perpecahan antara kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan mereka yang memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama melahirkan benih konflik Sunni dan Syiah. Ketegangan ini semakin mendalam setelah terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala pada tahun 680 peristiwa yang tidak hanya melukai hati umat Islam, tetapi juga menjadi titik balik munculnya doktrin Imam Mahdi. Dalam tradisi Syiah, peristiwa Karbala dipandang sebagai simbol penindasan dan ketidakadilan. Husain, cucu Nabi, menjadi figur suci yang gugur demi mempertahankan kebenaran. Dari sini, narasi mesianik tentang Imam Mahdi mulai mendapatkan tempat. Para pendukung Syiah percaya bahwa suatu hari nanti, imam terakhir dari keturunan Ali dan Fatimah akan kembali untuk menegakkan keadilan dan mengakhiri tirani. Imam ini, yang mereka sebut Al-Mahdi, menjadi pengganti simbolis dari Husain yang wafat, tetapi tetap hidup dalam harapan umat. Namun, konsep Mahdi tidak hanya terbatas pada Syiah. Dalam tradisi Sunni,
Meskipun tidak sekompleks Syiah, ide tentang Mahdi juga berkembang. Beberapa hadits menyebutkan bahwa Mahdi akan muncul dari keturunan Nabi Muhammad, dengan nama yang sama seperti Nabi, Muhammad bin Abdullah. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang akan mempersatukan umat Islam, membawa keadilan, dan mengembalikan kejayaan Islam di akhir zaman. Yang menarik, kemunculan Mahdi seringkali terkait erat dengan kondisi sosial politik di zamannya. Dalam banyak kasus, narasi Mahdi digunakan sebagai alat untuk membangun legitimasi politik, atau untuk melawan otoritas yang dianggap zalim. Contoh paling mencolok adalah pemberontakan Al-Mukhtar pada abad ke-7 di Kufah. Mukhtar memproklamirkan Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib dari istri selain Fatimah, sebagai Mahdi yang dijanjikan. Meskipun pemberontakan ini berakhir dengan kegagalan, ia meninggalkan jejak penting dalam sejarah Syiah dan memperkuat gagasan tentang Mahdi sebagai tokoh penyelamat. Tidak hanya itu, dinasti Abbasiyah juga memainkan peran besar dalam membentuk narasi Mahdi. Ketika merebut kekuasaan dari Umayyah pada abad ke-8 mereka menggunakan propaganda mesianik dengan menonjolkan klaim sebagai keturunan Nabi. Mereka berhasil membangun citra bahwa pemerintahan mereka adalah jawaban atas harapan umat yang mendambakan keadilan. Dari perspektif ini, jelas bahwa konsep Mahdi bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ia adalah produk dari situasi sosial, politik, dan keagamaan yang berkembang di masyarakat Islam. Setiap kali umat menghadapi tirani, ketidakadilan, atau krisis moral, harapan akan hadirnya Mahdi muncul sebagai respons kolektif. Namun, di balik riwayat-riwayat yang menghiasi kitab-kitab, tersembunyi satu pertanyaan mendasar. Apakah Mahdi adalah tokoh historis yang memang diramalkan Nabi, ataukah ia simbol universal dari kerinduan manusia akan keadilan? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat konsep serupa di luar tradisi Islam, seperti Ratu Adil dalam tradisi Jawa atau Mesiah dalam tradisi Yahudi, yang menunjukkan pola yang hampir identik. Mungkin, yang lebih penting dari apakah Mahdi itu nyata atau tidak, adalah pesan yang ia bawa. Sebuah pesan tentang perlunya manusia tidak pernah berhenti memperjuangkan keadilan, meskipun dunia tampak gelap dan penuh keputusasaan. Seperti cermin, Mahdi mencerminkan hasrat terdalam manusia, keinginan untuk melihat dunia diatur oleh moralitas, bukan oleh kekuasaan semata. Di sepanjang sejarah Islam, narasi tentang Imam Mahdi tidak hanya hidup dalam dimensi spiritual, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial dan politik. Ia berkembang sebagai jawaban atas ketidakstabilan, tirani, dan ketimpangan sosial, menjadi alat legitimasi bagi beberapa pihak, sekaligus simbol perlawanan bagi yang lain. Ketika kekuasaan menjadi tujuan, narasi Mahdi seringkali digunakan sebagai senjata ideologis. Dinasti Abbasiyah, misalnya, tidak segan-segan memanfaatkan gagasan mesianik ini untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Dengan mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Abbas, paman Nabi, mereka membangun citra sebagai keluarga yang dijanjikan akan membawa keadilan dan mengembalikan Islam ke jalan yang benar. Namun, begitu berkuasa, Abbasiyah tidak lagi menonjolkan narasi Mahdi. Mengapa? Karena gagasan tentang Mahdi yang datang untuk menggulingkan penguasa zalim, berpotensi menjadi bumerang ketika mereka sendiri berada di tampuk kekuasaan. Dari sini kita dapat melihat bahwa narasi mesianik seringkali bersifat pragmatis. Ia muncul saat dibutuhkan dan surut ketika sudah tidak relevan secara politik. Sebaliknya, di tangan gerakan perlawanan, konsep Mahdi menjadi simbol harapan. Salah satu contoh paling menarik adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Al-Mahdi bin Tumart di Maghrib pada abad ke-12. Ia memproklamirkan dirinya sebagai Mahdi dan berhasil membangun kekuatan politik dengan mendirikan dinasti Muwahhidun. Dengan memanfaatkan narasi Mahdi, ia mampu menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa tertindas di bawah kekuasaan dinasti Al-Moravid. Di dunia Islam Timur, narasi Mahdi juga digunakan dalam berbagai gerakan sosial. Salah satu contoh yang terkenal adalah gerakan Mahdi di Sudan pada akhir abad ke-19, yang dipimpin oleh Muhammad Ahmad bin Abdullah. Ia menyatakan dirinya sebagai Mahdi dan memimpin pemberontakan melawan kekuasaan kolonial Inggris dan Mesir. Dalam hal ini, Mahdi menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme, sekaligus alat untuk menyatukan massa di bawah satu panji keagamaan. Jika kita melihat lebih dekat, narasi tentang Mahdi seringkali muncul pada masa-masa sulit, ketika umat merasa kecewa terhadap struktur sosial politik yang ada. Ketidakadilan, kemiskinan,
dan tirani menciptakan kondisi di mana ide tentang pemimpin yang dijanjikan menjadi menarik. Dalam konteks ini, Mahdi tidak hanya menjadi figur religius, tetapi juga simbol dari harapan yang melampaui batas-batas agama. Gagasan Mahdi ini memiliki kesamaan mencolok dengan konsep Ratu Adil dalam tradisi Jawa, yang muncul pada masa-masa krisis seperti kekuasaan kolonial Belanda. Dalam ramalan-ramalan Jangka Jayabaya, Ratu Adil digambarkan sebagai pemimpin yang akan membawa kesejahteraan dan menghapus penderitaan rakyat. Kesamaan ini menunjukkan bahwa ide tentang pemimpin penyelamat bersifat universal, muncul sebagai respons manusia terhadap krisis yang tak kunjung usai. Di era modern, narasi tentang Imam Mahdi masih tetap relevan, meskipun maknanya telah mengalami transformasi. Di beberapa komunitas, Mahdi masih dipandang sebagai sosok nyata yang akan datang di masa depan. Namun, di tempat lain, ia lebih dianggap sebagai metafora untuk perjuangan kolektif melawan ketidakadilan. Pada abad ke-20, misalnya, beberapa gerakan Islamis menggunakan gagasan Mahdi untuk menginspirasi perubahan sosial. Konsep ini diadaptasi untuk menyuarakan perlunya reformasi moral dan politik, menekankan bahwa umat Islam harus mempersiapkan diri untuk menyambut era keadilan, bukan sekadar menunggu keajaiban. Jika kita melihat narasi Mahdi dari perspektif yang lebih luas, ia mencerminkan kebutuhan mendasar manusia akan keadilan. Gagasan tentang pemimpin yang adil bukanlah milik satu agama atau budaya tertentu, melainkan cerminan dari kerinduan kolektif umat manusia akan dunia yang lebih baik. Dalam konteks ini, Mahdi adalah cerminan dari pergulatan manusia dengan dirinya sendiri. Ia tidak hanya simbol dari harapan akan keadilan, tetapi juga pengingat bahwa perjuangan untuk menciptakan dunia yang adil adalah tanggung jawab semua orang. Mungkin, Imam Mahdi tidak perlu datang dalam bentuk sosok individu. Ia hadir setiap kali manusia memilih untuk melawan tirani, memperjuangkan keadilan, dan membela kebenaran. Kesimpulan sementara, sejarah mencatat bahwa gagasan tentang Imam Mahdi terus berubah sesuai kebutuhan zaman. Ia bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan, simbol perlawanan, atau ekspresi kekecewaan sosial. Namun, yang tetap sama adalah pesan mendalam yang ia bawa. Harapan tidak boleh padam, keadilan harus diperjuangkan. Dan mungkin, di akhir semua pencarian ini, Mahdi bukanlah sosok yang kita tunggu, melainkan refleksi dari diri kita sendiri, kerinduan manusia akan dunia yang lebih baik. Selain teks-teks klasik, narasi Mahdi juga menemukan tempatnya dalam budaya populer. Buku, film, dan ceramah seringkali memanfaatkan gagasan ini untuk menarik perhatian audiens. Dalam banyak kasus, Mahdi digambarkan sebagai pahlawan akhir zaman yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Namun, pendekatan ini seringkali mengurangi kedalaman teologis dari gagasan Mahdi, menjadikannya sekadar cerita fiksi atau teori konspirasi. Tantangan utama di era modern adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara menjadikan Mahdi sebagai inspirasi teologis dan tidak mengorbankan esensinya dalam narasi yang terlalu simplistis. Teks-teks tentang Mahdi tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Ia selalu dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan politik. Dalam beberapa kasus, Mahdi menjadi simbol perlawanan yang memotivasi perubahan besar. Dalam kasus lain, ia menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan atau membangun legitimasi. Namun, yang paling menarik adalah bagaimana narasi ini terus berkembang, beradaptasi dengan kebutuhan umat di berbagai zaman. Imam Mahdi bukan hanya tokoh dalam teks. Ia adalah cerminan dari harapan manusia yang tak pernah padam, sebuah seruan untuk terus memperjuangkan dunia yang lebih adil dan bermartabat. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian, dan terima kasih.